Halo adik-adik, sebelum kita belajar, untuk adik-adik yang ingin bergabung di grup WhatsApp Bimbel Lucky, langsung klik linknya ada di deskripsi video ini. Atau adik-adik bisa WhatsApp saja ke nomor di bawah ini. Nah, nanti untuk linknya akan dikirimkan ke WhatsApp adik-adik. Dan ingat ya adik-adik, ini gratis. Serta hati-hati terhadap penipuan. Jika ada yang mengirimkan link selain nomor yang ada di bawah ini, itu berarti penipuan. Di dalam grup nanti adik-adik bisa mengetahui segala informasi tentang pendidikan atau yang lainnya. Yuk gabung sekarang juga. Soal nomor 11, dan untuk penjelasan soal nomor 1 sampai nomor 10, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk ditonton terlebih dahulu. Pertanyaan nomor 11 adalah, kotoran hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Jenis hewan yang menghasilkan kotoran untuk sumber energi adalah titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menyebutkan sumber energi yang berasal dari kotoran hewan. Ini bernama biogas. Dan untuk kotoran hewannya, itu adalah kotoran dari hewan kerbau dan sapi. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 12, perhatikan hal-hal berikut ini. Pertanyaannya, yang termasuk sumber energi fosil ditunjukkan oleh nomor titik. Adik-adik, ini diingat yang termasuk energi fosil itu adalah gas alam, kemudian batu bara, dan minyak bumi. Jadi untuk jawabannya itu ada di pilihan D, 1, 2, dan 5. Soal nomor 13, pernyataan yang tepat tentang hukum kekekalan energi adalah titik. Diingat untuk bunyi hukum kekekalan energi yaitu ada di pilihan C. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Soal nomor 14, hal yang terjadi apabila tidak ada energi listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah titik. Adik-adik, jika tidak ada energi listrik, maka untuk kehidupan manusia akan kembali ke zaman masa lalu. Jawabannya di pilihan B. Soal nomor 15, energi dari bahan bakar fosil jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Hal ini disebabkan energi dari bahan fosil titik. Untuk jawaban soal nomor 15, itu ada di pilihan C. Membutuhkan jutaan tahun lamanya untuk membentuk bahan bakar fosil. Dan contoh dari bahan bakar fosil ini adalah minyak bumi, kemudian batu bara, dan gas alam. Soal nomor 16. Bahan bakar biodiesel merupakan sumber energi untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik yang asalnya dari titik. Adik-adik diingat untuk bahan bakar biodiesel itu berasal dari tumbuhan. Ada di pilihan B. Dan tumbuhannya bernama pohon jarak. Soal nomor 17. Berikut ini yang termasuk kelebihan dari energi terbarukan adalah titik. Adik-adik, energi terbarukan itu adalah energi alternatif. Nah, untuk energi terbarukan itu kelebihannya adalah tersedia di alam, ini berarti betul. Kemudian gratis, ini juga betul. Lalu ramah lingkungan, ini juga betul. Berarti untuk nomor 17, jawabannya ada di pilihan D. Semua jawaban benar. Soal nomor 18, berikut ini yang merupakan energi terbarukan kecuali titik. Adik-adik di sini
adalah kecuali. Berarti kita cari untuk energi yang bukan terbarukan atau energi fosil. Yang termasuk energi fosil itu ada di pilihan B, batu bara. Soal nomor 19, faktor apa yang menyebabkan kekhawatiran tentang habisnya energi di bumi? Nah, adik-adik, untuk faktor yang menyebabkan kekhawatiran habisnya energi di bumi yaitu karena terlalu banyak energi yang digunakan. Jawabannya ada di pilihan A. Maka dari itu kita harus berhemat. Soal nomor 20, PLTS memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan energi listrik. Alat yang digunakan PLTS yaitu titik-titik-titik. Adik-adik, untuk PLTS ini adalah kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari. Nah, untuk alatnya namanya panel surya. Ada di pilihan C. Soal nomor 21 sampai nomor 25 kita sudah memasuki soal berbentuk isian. Nah, pertanyaan nomor 21 dan 22. Kita melihat matahari bergerak seolah-olah dari timur ke barat. Maka dari itu, kita sering menyebut matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Hal tersebut terjadi karena titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk matahari bergerak seolah-olah dari timur ke barat, ini namanya adalah gerak semu harian matahari. Nah, untuk gerak semu harian matahari itu terjadi karena rotasi bumi, yaitu gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya. Soal nomor 22, perbedaan waktu Indonesia Barat WIB dengan waktu Indonesia Timur WIT adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan 3 pembagian waktu di Indonesia. Jadi, untuk pembagian waktu di Indonesia, itu ada WIB, waktu Indonesia Barat, kemudian ada WITA, waktu Indonesia Tengah, dan satu lagi ada WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, untuk WIB, waktu Indonesia Barat menuju ke WITA, ini perbedaan waktunya adalah 1 jam. Kemudian dari WITA ke WIT, ini perbedaan waktunya adalah 1 jam. Tetapi jika WIB langsung ke WIT, ini perbedaan waktunya adalah 2 jam. Jadi untuk jawabannya ini adalah 2 jam. Soal nomor 23. Planet dalam tata surya yang tidak memiliki satelit adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk planet yang tidak memiliki satelit itu ada 2. Yang pertama yaitu Merkurius. Kemudian yang kedua adalah Venus. Lalu soal nomor 24, energi kinetik yang dimiliki benda bergerak sebanding dengan massa dan titik-titik-titik. Adik-adik perlu diingat untuk nama lain dari energi kinetik ini adalah energi gerak. Dan untuk energi kinetik yang dimiliki benda bergerak itu sebanding dengan massa dan kecepatan. Lalu soal nomor 25, energi yang berasal dari sumber daya alam dan dapat diperbaharui secara alami disebut energi terbarukan.